Oke, sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sudah nampak jelas ada sebuah mesin cuci ya, 2 tabung, mesin cuci manual seperti ini. Oke, yang dimana ini kerusakannya mesin cuci ini bagian pengeringnya atau motor spinnya tidak mau menyala. Bahkan kalau dinyalakan kata yang punya MCB jeklek ya, MCB rumah sampai jeklek. Jelas bahwa motor spinnya bisa dinyatakan kita harus cek ya, apakah terbakar atau konslet. Tapi saya juga menanyakan kepada yang punya bahwa sebelum terjadinya konslet di motor atau jekleknya MCB, yang punya bilang mesin cuci ini bocor ya, selalu ada air yang terbuang di bawah, tetapi tidak tahu bagaimana bisa terjadi air bocor itu diakibatkan dari klep atau dari selang atau dari pembuangan airnya ya. Oke. Di sini saya akan lebih fokus untuk memperbaiki dinamo spin atau dinamo pengering mesin cuci 2 tabung seperti ini ya. Terus untuk memperbaiki nanti dinamonya ya, sahabat. Oke. Kita buka terlebih dahulu di tutup belakang. Apakah mesin cuci ini bagian pengeringnya terbakar atau memang ada konslet di kabel-kabel ya, sahabat. Oke, di sini saya tegaskan lagi, nanti saya akan bagi cara memperbaiki dinamo pengering mesin cuci ya. Nah, karena jelas di situ sudah terlihat ada sebuah motor ya, ada 2 sebenarnya di sini, ada motor buat was ya, buat washing, dan juga motor buat pengering ya, ada 2. Nah, yang berproblem atau yang bermasalah adalah bagian motor spinnya ya, bagian pengeringnya. Oke, kita akan cek terlebih dahulu, kita akan bongkar apakah bisa diperbaiki apa memang harus ganti. Oke, untuk itu simak sampai selesai, jangan di skip karena kalau di videoin sampai membongkar nanti akan kelamaan. Oke, kita bongkar terlebih dahulu. Oke, dan ini adalah mesin yang sudah saya bawa ke tempat kerja ya. Seperti ini mesin pengeringnya. Kerusakan di sini sudah saya intip ya, di bagian gulungannya terlihat ada yang gosong ya, di bagian kutub ya, salah satu kutub gulungan ada yang gosong. Oke, kita coba bongkar terlebih dahulu ya, sahabat. Jangan sampai di skip ya, karena barangkali akan ada hal yang penting bisa terlewat ya dalam perbaikan atau pengalaman memperbaiki mesin. Oke. Terlihat jelas di sini gosong betul ya, di bagian salah satu kutub ya, di bagian kutub bantunya atau lilitan atau gulungan dalamnya ya, terlihat gosong seperti itu. Pantas saja sehingga sampai terbakar ya, mengakibatkan MCB rumah jeklek ya, menandakan bahwa motornya sudah konslet ya, sudah terbakar. Oke, itu kita coba amati lagi. Di sini betul ada di bagian salah satu kutubnya ya, salah satu kutubnya yaitu di bagian gulungan atau bagian lilitan bantu atau bagian gulungan dalam ya. Oke, kita coba perhatikan kembali di area yang lain, tidak nampak jelas ya, tidak terlihat, mulus-mulus saja ya di area yang lain, di kutub-kutub yang lain. Oke, kita coba lepas terlebih dahulu ikatannya, dan di sini saya akan memberi cara atau trik ya, cara mencari kalau putusnya gulungan ya. Jadi hanya membagi teknik-teknik ya untuk meminimalisir kesulitan ya, tingkat kesulitan mencari gulungan yang putus ya. Seperti ini sudah terputus-putus karena memang sudah terbakar, dan ini tidak akan diperbaiki sekarang ya, nanti di video berikutnya. Sekarang saya hanya akan membagi, ada komentaran ya di video yang sudah saya bagi, sudah mengikuti cara-cara penyambungan mencari yang putus tetapi tidak menyala, itu berarti masih ada yang putus ya. Oke, di sini saya akan coba bagi lagi cara mencari gulungan yang putus ya,
gulungan tidak mau menyala ya, motornya atau dinamonya tidak mau berputar karena putusnya gulungan. Oke, di sini sudah terlihat bahwa ada skema ya, skemanya pemasangan perkabelannya seperti ini. Sudah jelas ya, bila mesin spin atau pengering mesin cuci, kalau beli di pasaran ataupun bawaan ada skemanya ya, cara menyambungkan perkabelannya ya, seperti ini untuk mengoperasikannya. Ada kabel setrum langsung ya, itu ada tanda fuse-nya, dan berikutnya kabel untuk setrum kapasitor dan kapasitor ya. Oke, kita amati di sini ada 4 kutub ya, ada 4 kutub. Masing-masing ya 2 tahapan ya, ada lingkaran kecil dan yang kedua lingkaran besar ya, per kutubnya ya. Oke, kita pisahkan seperti ini. Ini ada yang luar bagian kutub utama ya, kita kata saja kutub utama, dan ini yang bagian dalam kita bilang saja gulungan bantu ya, atau bagian dalam. Oke, sudah terlihat bahwa gulungan luar seperti ini ada 4 kutub ya, kita hitung ya seperti ini. Itu ada di luar, ada sekatannya, itu namanya gulungan luar atau gulungan utama ya. Oke, yang dalam juga sama ya, ada gulungannya, ada 4 kutub ya, seperti itu. Kita sambil mengamati gambar, kalau digambar ilustrasinya seperti ini ya. Oke, 4 kutub bahwa kita gambarkan seperti ini. Ini adalah gulungan utama, ibaratkan gulungan utama ya. Ada 4 gulungan, dan di sini ada setrum yang digabung. Nah, ini adalah setrum utama daripada motor spin itu sendiri ya. Biasanya ada yang digabung ya di dalam. Oke, karena keluaran motor spin, dinamo, was ataupun spin, biasanya yang keluar adalah kabelnya 3 ya. Nah, inilah seperti ini. Dan arah gulungannya sama ya sepertinya kalau misalkan kita mau menggulung. Dan di sini saya akan kasih cara untuk mencari putusnya jalur ya. Jalur apakah ada putus di gulungan utama, apakah ada yang putus di gulungan bantu ya. Oke. Nah, di sini adalah area cara mengukurnya, dan ini kapasitor ya. Kapasitor adalah menyambung dari masing-masing gulungan utama akhir ya, dan gulungan bantu langsung masuk ke kapasitor ya. Dan salah satu daripada kapasitor dikasih tegangan listrik PLN langsung ya, atau setrum kapasitor biasanya disebutnya. Dan yang satunya adalah langsung mesin ya dari kapasitornya. Oke, kalau kita mau mencari yang putus ya, jelas di sini ada 4 kutub sama ya, yang utama juga yang ini yang bantu. Misalkan di sini adalah 2 tahapan ya, seperti ini. Lilitannya ada 2 tahapan, yang terkecil dan yang kedua. Nah, seperti ini misalkan sama dengan yang atas juga, biasanya seperti itu. Kalau mesin ya, yang saya bongkar barusan ya. Oke. Trik mencari yang putus sangatlah mudah, sahabat. Di sini jelas ada bagian-bagian kutub ya, berlawanan arahnya. Dari mulai menggulung ke arah kanan, berikutnya menggulung ke arah kiri ya. Dan di sini adalah kapasitor di akhir daripada gulungan masing-masing. Kita lihat lagi. Kalau misalkan seperti ini, jelas kabelnya ada 3 ya, melihat di luar. Ada gulungan bantu, gulungan setrum kapasitor ya, setrum kapasitor dan setrum utama, dan juga kapasitor. Oke, seperti itu. Seperti ini ada tremor fuse. Misalkan di gulungan utama di sini akhir ya, sama di sini yang garis-garis adalah akhir gulungan bantu ya. Oke, sahabat, semoga dimengerti ya dengan penggambaran seperti ini. Ada 4 kutub ya masing-masing. Gulungan utama ataupun gulungan bantu ya, nih 1, 2, 3, 4 ya, ini sama ya, cuman yang membedakan adalah di bagian dalam atau luar gitu ya, itu namanya gulungan utama atau gulungan bantu, seperti itu. Oke, kalau kita mencari yang putus, misalkan di sini, nah di bagian kutub sini ya, misalkan menggulung, nah seperti ini kan, mutar ya, nanti akan pindah ya, mutar terus
dari terkecil dan melintas ya untuk berpindah ke kutub yang berikutnya ya. Nah, di sini ada kabel ya, ada kabel ataupun ada lilitan yang menyeberang ya, menyeberang satu tuh. Nah, ini adalah untuk perpindahan arah melilit ya. Arah melilit ya, tuh pasti ada yang melintas ya. Nah, seperti ini kalau kita gambarkan, lihat di gambar. Nah, ini adalah kabel yang melintasnya ya. Karena dari kutub satu mau melintas ke kutub yang kedua. Nah, sama atas yang bawah juga seperti ini ya. Oke, kita kasih panda. Nah, ini adalah kutub yang berikutnya ya, seperti ini. Ini adalah yang dikasih panah adalah kabel lintasan atau penyeberangan ya, seperti itu. Ini akan memudahkan kita untuk cara mencari yang putus di bagian mana. Nah, seperti itulah rahasia daripada perbaikan mencari yang putus ya. Mencari putus di setiap kutub. Nah, seperti ini. Bila kita mencari yang putus sangatlah mudah ya, di area kutub yang mana yang putus. Seperti ini aja, kita baca gambar. Kalau kita sudah memahami gambar, insya Allah lah sahabat, tentunya tidak akan terlalu kebingungan ya. Banyaknya lilitan tetapi kok motornya kalau diukur tidak ada penyambungan atau tidak mau menyala ya. Dan salah satunya ya kita harus mempunyai alat ukur untuk mendeteksi bagian putus atau tidak ya di setiap rangkaian seperti itu. Oke, kalau seperti ini kan sudah terlihat jelas nih ya dari gulungan utama ini, dari awal ya di sini menggulung sampai akhir ke sini ya, itu adalah gulungan utama dan kita ukur saja ya, karena di sini jelas kalau misalkan belum disambung adalah 4 kabel ya. Kalau kita cara mencarinya seperti itu. Oke, setiap kutub di sini, sini. Nah, ini kan 4 kutub seperti jelas ya. 4 kutub ini kita simulasikan seperti ini. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, seperti itu ya. Setiap kutubnya atau US itulah utara selatan ya kalau dulu kita lagi belajar, oke. Nah, sama dengan yang luar juga sama ya. Gulungan utama ataupun gulungan bantu sama sebetulnya seperti ini. Oke. Nah, di sini ada sebuah titik dan kalau saya bersihkan ya, kita ukur atau kita di sini lihat ya di sini. Nah, ada kabel ataupun lilitan yang melintang atau misalkan di sini bagian utama ya, kita akan mengukur ini kutub yang pertama di sini ya, seperti ini. Oke, ini kan lilitan dari yang kecil ke dua yang besar, lalu akan melintas kan ya ke sana. Nah, di sini ada untuk kutub berikutnya ya, atau kutub yang kedua pasti ada yang melintas seperti ini ya. Nah, di sini kita bersihkan atau kita krik ya, atau kita ukur ya yang dari melintas itu, tetapi dengan cara ya kita harus kita gores saja ya di sini sedikit ya untuk mengupas ya bagian emailnya. Kalau kita ukur dan di sini ada kutub yang kedua, nah seperti itu, oke, karena ada lintasan ya seperti ini, dia menuju ke kutub yang kedua seperti ini ya, jelas. Terus dan di sini juga pasti langsung ada terlihat melintas lagi. Nah, seperti itu sahabat, cara menentukan mengukur di kutub yang mana sih yang putus seperti itu ya. Kalau misalkan kutub pertama ya kita ukur saja dari yang kabel lintasan. Nah, kalau diukur tidak ada berarti jelas ada di kutub utama yang putus. Nah, seperti ini. Nah, ini yang kedua kita ukur lagi ya, putus apa enggak nih dari sini. Nah, ke sini kita ukur di kutub yang kedua nyambung apa tidak ya, seperti itu kan. Kalau tidak nyambung berarti yang di kutub 2 ini yang ada yang putus ya, tidak kebingungan, tinggal cari-cari saja. Nah, seperti itu. Dan kalau misalkan di kutub yang ketiga di sini yang putusnya, nah kita ukur dari kabel lintasan ini ya, kan mengukur di area yang mana sih terjadi putusnya lilitan atau gulungan ya, apakah ada di gulungan batu yang putus ataukah ada di gulungan utama yang putus, apakah di bagian kutub yang mana yang putus kan seperti itu ya, atau mungkin di kutub 1 ada yang putus, di kutub 2 yang putus, di kutub 3 yang putus ya. Nah, dicari seperti ini aja.
Oke, yang penting diusahakan saja ya untuk memperbaiki sendiri ya bila motornya tidak bisa menyala ya dengan manual, dicek tidak mau menyala, diukur tidak ada menyambung atau tidak resistansi yang terukur. Oke, seperti ini ya. Jangan sampai kita kebingungan di mana yang putus ya. Memang mencari adalah sulit ya, mencari kerusakan memang sulit ya gitu, seperti itu. Apalagi mencari yang putus di banyaknya lilitan seperti ini ya. Kita kore-kore di mana nih yang putus ya, di kutub ini atau kutub yang belah mana gitu kan. Apalagi yang sudah terlihat banyak embunan-embunan seperti sudah terkena air kan, itu banyak sekali. Apakah kita mau mencoba memperbaiki, atau kalau kelihatan ringan ya, masih mulus gulungannya tetap, kita coba terlebih dahulu ya. Yang penting mencoba. Oke. Sini ada kutub-kutub tuh jelas ya, ini bagian luar ya, bagian luar. Ini yang gosong itu adalah bagian kutub yang dalam ataupun kutub bantunya ya, yang dalam. Oke. Dan yang luar adalah kutub yang memang terlihat di luar ya, ada sekatan nih seperti ini. Oke, sahabat, semoga mengerti ya dalam pembahasan video kali ini mencari lilitan atau gulungan motor spin atau motor pengering yang putus ya. Misalkan putusnya di mana ya, kita cari seperti ini ya, dengan melepas dulu ikatannya ya, kalau bisa ya semua, kalau kesulitan. Oke, kan di sini hanya untuk menerangkan teknik yang saya selalu gunakan ya, yang saya selalu gunakan mencari titik putusnya di gulungan atau lilitan ya, seperti ini. Kita persempit untuk kebingungannya dengan cara ya seperti ini ya. Kita lihat per kutubnya ya, dan di setiap kutub ada pasti kabel yang melintas satu ya. Nah, itu kita ukur ya, misalkan di sini yang gulungan batu ataupun yang gulungan utama ya. Mengukurnya kan sudah terlihat jelas dari awal ke akhir seperti ini ya. Setiap kutub kita kasih buang saja emailnya ya, kita bersihkan. Nah, dengan mengerok sedikit ya, seperti itu, mengupas sedikit ya emailnya. Lalu kita ukur setiap kutub ya. Kalau menyambung berarti kutubnya bagus yang sini, terus pindah lagi kutubnya. Kalau menyambung berarti bagus. Kalau yang ketiga misalkan nggak ada sambungan, dan di situ yang dicari ya sahabat, di situ yang dicari berarti ada yang putus di area yang ketika kutubnya maupun lilitannya ya, ada di gulungan utama ataukah di gulungan bantu ya, yang seperti itu. Seperti ini kan jelas tuh kan setiap kutub. Nah, yang diukur adalah seperti ini, yang ada titik ini, yang ada lintasan, kita ukur masing-masing kutub ya. Setelah ditemukan di kutub, di salah satu kutub tidak menyambung ya dengan alat ukur, obok-obok di area itu ya, yang pasti ada putus di bagian situ ya sahabat. Semoga mengerti ya cara mencari kerusakan gulungan mesin cuci yang putus ya, tidak ada sambungan. Oke, kalau misalkan sudah selesai disambung ya, tinggal kita coba ukur kembali ya, ukur kembali ke masing-masing keluarannya atau di kabelnya. Yang keluar adalah 3 kabel ya, biasanya motor seperti itu. Tetapi kalau lagi dibuka dipisah ada 4 kabel ya, yaitu yang digabung adalah lilitan utama dan lilitan batu, itu adalah setrum utama ya, dan akhir daripada gulungan akan ada setrum kapasitor dan setrum untuk menuju dari gulungan ke kapasitor atau starna ya, seperti itu. Oke, semoga sahabat memahami ya teknik cara mencari putusnya jalur atau putusnya gulungan atau lilitan di setiap motor apapun ya. Seperti ini berlaku ya sahabat. Kita cari saja per kutubnya, kita ukur ya. Kalau di mesin pengering seperti ini, dan mesin washing juga, dan juga di pompa air motor-motor yang lain juga ya. Seperti ini jelas sahabat. Sangat mudah sebenarnya kalau kita memahami dari gambar yang saya bagi ini. Oke, semoga bermanfaat sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe ya, komen, dan bagikan ke media sosial bila dirasa video ini sangat bermanfaat. Oke, bye.